Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berkah rahmatnya, hari ini kita dapat berkumpul di Zoom untuk mosi yang akan diperdebatkan hari ini adalah larangan konten jurnalisme investigasi dalam rancangan undang-undang penyiaran. Untuk pembicara pertama dari masing-masing setiap kelompok akan memperkenalkan tim dan mengemukakan alasan pro dan kontra terhadap topik yang diberikan. Untuk pembicara dari masing-masing tim akan menyampaikan pendapat dan argumen mengenai mosi yang akan dibicarakan. Dilanjutkan dengan tim selanjutnya untuk dapat memberikan argumennya. Terakhir, moderator akan memberikan kesimpulan dari argumentasi kedua tim tersebut. Mari kita mulai babak pertama dengan dimulai dari pembicara tim pro pertama. Kepada pembicara tim pro pertama dipersilakan. Lex neminem cigit ad impossibilia. Hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu, rancangan undang-undang penyiaran yang mengatur tentang larangan jurnalisme investigasi juga tidak memberlakukan hukum yang tidak mungkin diimplementasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan selaku pembicara dari tim Pro akan memulai tataran argumentasi. Di sini saya bertindak untuk mendukung mosi perdebatan hari ini, yakni larangan jurnalisme investigasi dalam rancangan undang-undang tentang penyiaran. Rekan-rekan, pasal 28J ayat 2 menjelaskan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Mosi ini lahir karena banyaknya stigma masyarakat yang menganggap rancangan undang-undang penyiaran melanggar kebebasan berpendapat. Padahal kebebasan ataupun hak warga negara sendiri terdapat pembatasan dalam undang-undang dasar, yakni pasal 28J ayat 2, demi mempertimbangkan nilai-nilai moral dan menjaga kemasyarakatan yang berunsur demokratis. Adapun latar belakang lahirnya mosi perdebatan ini, yakni munculnya pasal 50B ayat 2 rancangan undang-undang penyiaran yang berbunyi, standar isi siaran memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalisme investigasi. Setidaknya ada 5 poin argumentasi yang mendasari posisi saya untuk menyetujui mosi perdebatan hari ini. Yang pertama, pembatasan jurnalisme investigasi menjaga keamanan nasional. Jurnalisme investigasi dapat mengungkapkan informasi sensitif yang bisa membahayakan keamanan negara. Rekan-rekan, rahasia negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ada beberapa informasi yang memang digolongkan sebagai rahasia negara, seperti informasi ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi negara, hingga informasi keamanan dan pertahanan yang berkaitan dengan strategi pertahanan intelijen dan keamanan nasional. Adanya pasal 50B ayat 2 tentang larangan jurnalisme investigasi untuk menghindari terbukanya rahasia. Yang kedua, pembatasan jurnalisme investigasi melindungi privasi individu. Investigasi jurnalisme seringkali melibatkan penyelidikan kehidupan pribadi sampai tahap privat individu yang tentu dapat melanggar privasi dan hak asasi manusia. Orientasinya di sini rekan-rekan lebih kepada sektor privat daripada sektor publik. Yang ketiga, jurnalisme investigasi sering memberi informasi salah. Rekan-rekan, tanpa kontrol yang ketat, informasi yang diungkap dapat disalahartikan atau disebarkan dengan cara yang merugikan, menimbulkan kepanikan publik atau konflik. Tak jarang, jurnalisme investigasi juga memberikan disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat. Yang keempat, pembatasan jurnalisme investigasi, rekan-rekan, menjaga stabilitas nasional. Beberapa laporan investigasi dapat memicu ketegangan sosial atau konflik antar kelompok yang dapat merusak kohesi masyarakat. Pembatasan jurnalisme investigasi juga dalam hal ini menghindari terjadinya hal-hal tersebut. Pada akhirnya, menurut saya, larangan jurnalisme investigasi tentunya harus dipertimbangkan dengan hati-hati, mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan potensi risiko yang mungkin muncul. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro pembicara pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kontra kepada pembicara pertama. Dipersilakan kepada tim kontra. Terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Dapar Rivaldi Siregar dari tim kontra yang pertama. Di sini saya menegaskan bahwa pembatasan terhadap jurnalisme investigasi adalah sebuah bentuk penyelewengan hak konstitusional terhadap masyarakat. Dan yang kedua, larangan jurnalisme investigasi adalah suatu bentuk pembatasan kebebasan berpendapat bagi masyarakat.
Negara ini adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam tentang isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jurnalisme investigasi memberikan wawasan yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah. Konten jurnalisme investigasi berfungsi sebagai alat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Tanpa adanya jurnalisme yang mengungkap fakta-fakta tersembunyi, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat terus berlanjut tanpa pengawasan. Melarang jenis jurnalisme ini berarti memberikan jalan bebas bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Jurnalisme investigasi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu sosial dan politik. Investigasi yang mendalam bisa memicu perubahan kebijakan dan mendorong tindakan dari masyarakat. Larangan terhadap konten ini justru akan menghambat kemajuan sosial dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Larangan ini juga dapat memperburuk kondisi jurnalis yang beroperasi di lapangan. Dengan adanya tekanan untuk tidak menyajikan berita investigatif, jurnalis akan beresiko kehilangan pekerjaan dan dihadapkan pada ancaman intimidasi. Ini menciptakan iklim kekuatan dan mengekang kreativitas serta integritas media. Kami menegaskan bahwa melarang konten jurnalisme investigasi dalam rancangan undang-undang penyiaran adalah langkah mundur bagi kebebasan pers dan demokrasi. Kami menyerukan agar mosi ini ditolak demi kepentingan masyarakat, akuntabilitas, dan kebebasan berpendapat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara tim kontra pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim pro pembicara kedua. Kepada tim pro pembicara kedua dipersilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah memberikan argumentasi. Izinkan saya sebagai pembicara dari tim pro kedua untuk memberikan argumentasi yang telah kami diskusikan. Kami ingin menambahkan bahwa jurnalisme investigasi yang ditayangkan secara terbuka di media penyiaran bisa memicu ketidakstabilan di sektor ekonomi dan keamanan nasional. Dalam beberapa kasus, pengungkapan informasi yang terlalu mendalam tentang skandal ekonomi atau investigasi terhadap pejabat tinggi negara dapat memicu gejolak pasar atau bahkan krisis politik. Selain itu, tidak semua investigasi menyajikan informasi secara objektif. Media penyiaran adalah ruang yang harus memprioritaskan keamanan, informasi, dan stabilitas negara, bukan hanya mengejar sensasi berita yang bisa memicu ketakutan, kekacauan di masyarakat luas. Kami memahami poin dari tim kontra, tetapi kita juga harus memperhatikan dampak negatif dari jurnalisme investigasi yang tidak terkendali. Misalnya ketika informasi yang belum terverifikasi sepenuhnya ditayangkan kepada khalayak luas, risiko terjadinya penghakiman sepihak oleh publik sangat besar. Hal ini juga sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan politis atau ekonomi yang merugikan pihak lain. Selain itu, mekanisme pengungkapan kebenaran seharusnya diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang seperti aparat penegak hukum, bukan media yang kadang memiliki kepentingan komersial. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro pembicara kedua. Selanjutnya akan kepada tim kontra pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasinya. Kepada tim kontra pembicara kedua dipersilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Saya akan memberikan argumentasi tentang larangan konten jurnalisme investigasi dalam rancangan undang-undang penyiaran. Saya tidak mendukung larangan tersebut karena mengancam kebebasan pers. Jurnalisme investigasi merupakan bentuk tertinggi dalam pengungkapan kebenaran pemberian informasi kepada publik, serta merupakan sebuah kontrol terhadap pemerintah dan berkuasa. Dengan hadirnya larangan tersebut dapat mengurangi media dalam mengawasi serta mengkritik pemerintah dalam berkuasa dan berkurangnya nilai-nilai demokrasi. Dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut tidak ada dasar yang jelas untuk pembentukan rancangan undang-undang tersebut, serta undang-undang pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang tidak mengenal sensor dan larangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas. Sekian argumentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Setelah mendengar berbagai pandangan dan argumen yang telah disampaikan oleh para peserta, dapat kita simpulkan bahwa isu larangan konten jurnalisme investigasi dalam rancangan undang-undang penyiaran memiliki beragam perspektif yang perlu dipertimbangkan. Di satu sisi, pihak yang mendukung larangan ini berpendapat bahwa larangan ini berpendapat bahwa jurnalisme investigasi dalam media penyiaran memiliki potensi untuk menyebarkan informasi yang sensitif dan menimbulkan dampak negatif jika tidak diatur dengan ketat. Mereka berargumen dalam rancangan undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan
publik, menjaga ketertiban sosial, dan meminimalisir resiko penyebaran berita yang tidak valid dan berpotensi merugikan. Di sisi lain, pihak yang menentang larangan ini berpendapat bahwa jurnalisme investigasi adalah elemen penting dalam mengungkapkan kebenaran, membongkar kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas. Mereka menegaskan bahwa pembatasan tersebut bisa menghambat peran pers dalam mengawasi kekuasaan dan melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat. Secara keseluruhan, debat ini menunjukkan bahwa perlindungan publik dan kebebasan pers harus mengimbangi dengan kehati-hatian agar fungsi kontrol sosial media tetap berjalan, namun tetap sesuai dengan norma hukum dan etika jurnalistik. Rancangan undang-undang penyiaran jika diberlakukan memerlukan perumusan yang matang dan dialog berkelanjutan dengan berbagai pihak agar tidak menciptakan ekosistem penyiaran yang bebas, bertanggung jawab, dan mendukung kepentingan masyarakat. Terima kasih kepada para peserta dan hadirin yang telah berpartisipasi dalam debat ini. Saya, selaku moderator, Bunga Rauda, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan atau perilaku saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam memandu acara debat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.